Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video belajar kali ini kita akan membahas tentang penilaian nyeri, mekanisme nyeri, klasifikasi nyeri, instrumen penilaian nyeri, dan penilaian PQRST. Apakah kamu pernah merasakan nyeri? Seringkali kita mendengar pasien mengeluhkan nyeri. Tapi, apa itu nyeri? Nyeri merupakan pengalaman manusia yang paling kompleks dan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antar emosi, perilaku, kognitif, dan faktor-faktor sensori fisiologi. Nyeri sebagai suatu sensor subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian yang dilukiskan dengan istilah kerusakan. Beberapa sumber lain mengatakan nyeri adalah suatu rasa tidak nyaman, baik ringan maupun berat yang bersifat individual. Nyeri menyangkut dua aspek yaitu psikologis dan fisiologis. Yang keduanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, usia, lingkungan, dan sistem pendukung, pengalaman masa lalu, kecemasan, dan stres. Nyeri juga adalah mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. Karena nilainya bagi kelangsungan hidup, nosiseptor atau reseptor nyeri tidak beradaptasi terhadap stimulus yang berulang atau berkepanjangan. Bagaimana nyeri bisa sampai dipersepsikan? Berikut adalah mekanisme nyeri menurut Tyler 2011. Terdapat 4 proses yang terlibat dalam mekanisme nyeri, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Yang pertama, mekanisme transduksi. Transduksi merupakan proses dari stimulus nyeri yang diubah ke bentuk yang dapat diakses oleh otak. Selama fase transduksi, stimulus berbahaya seperti cedera pada jari tangan akan memicu pelepasan mediator biokimia, yaitu prostaglandin, bradikinin, serotonin, dan histamin. Selanjutnya, tahap transmisi. Impuls nyeri berjalan dari serabut saraf tepi ke medula spinalis. Transmisi dari medula spinalis dan ascenden melalui traktus spinothalamikus ke batang otak dan talamus, lalu melibatkan transmisi sinyal antara talamus ke korteks sensori somatik, tempat terjadinya persepsi nyeri. Selanjutnya, mekanisme modulasi. Proses di mana sensasi dari nyeri dihambat atau dimodifikasi oleh neuromodulator. Neuromodulator adalah campuran dari opioid endogen yang keluar secara alami seperti morfin pengatur kimia di ganglia spinal dan otak, yang memiliki aktivitas analgetik dan mengubah persepsi nyeri. Kemudian, mekanisme persepsi. Persepsi merupakan titik kesadaran seseorang terhadap nyeri. Stimulus nyeri ditransmisikan naik ke medula spinalis, ke talamus, dan otak tengah. Kemudian, nyeri diterjemahkan dan ditindaklanjut berupa tanggapan terhadap nyeri tersebut. Nyeri dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi dan jenis. Berdasarkan durasi, terbagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronis. Dan berdasarkan jenis, ada nyeri nosiseptik, nyeri neurogenik, dan nyeri psikogenik. Klasifikasi nyeri berdasarkan durasi yang pertama adalah nyeri akut. Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit atau intervensi bedah, berlangsung dalam waktu singkat sekitar 1-6 bulan, dan lokasi nyeri cukup mudah ditunjukkan pasien. Nyeri akut berhubungan dengan proses penyembuhan. Saat tubuh memulihkan sel-sel baru akan mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga menimbulkan rasa nyeri karena proses inflamasi. Jika penanganan tidak optimal, dapat berlangsung menjadi nyeri kronis. Sedangkan nyeri kronis adalah nyeri berkepanjangan tanpa tanda aktivitas otonom yang terjadi pasca proses penyembuhan, tidak selalu berhubungan dengan cedera yang diderita karena nyeri dipengaruhi faktor psikologis, sehingga terkadang pasien sulit menunjukkan lokasi nyeri. Nyeri kronik ini awalnya dapat berupa nyeri akut
lalu bertahan sampai melebihi 6 bulan. Berdasarkan jenisnya, nyeri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, nyeri nosiseptik. Nyeri nosiseptik adalah nyeri yang diakibatkan oleh noksius seperti trauma, penyakit, atau proses peradangan. Nyeri nosiseptik dibedakan menjadi 2, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral. Pada nyeri somatik melibatkan jaringan permukaan tubuh seperti kulit, otot, sendi, dan tulang. Lokasi nyerinya dapat ditentukan dengan mudah oleh pasien. Sedangkan nyeri visceral melibatkan organ dalam seperti jantung, lambung, dan liver dengan karakteristik nyeri yang sulit ditentukan. Nyeri yang kedua berdasarkan jenisnya adalah nyeri neurogenik. Nyeri ini adalah nyeri yang diakibatkan adanya lesi, disfungsi, atau gangguan pada sistem saraf pusat atau perifer. Ketiga, ada nyeri psikogenik. Pada nyeri psikogenik, nyeri yang timbul dipengaruhi oleh mental, emosi, dan perilaku seseorang. Selanjutnya, kita bahas tentang instrumen penilaian nyeri. Skala nyeri digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan rasa sakit yang dirasakan pasien. Pengukuran skala nyeri dapat dilakukan pada pasien dari segala usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia, serta pada mereka yang memiliki gangguan dalam berkomunikasi. Skala nyeri bertujuan untuk membantu petugas kesehatan dalam membuat diagnosis yang akurat, merencanakan pengobatan, dan mengukur efektivitas pengobatan. Ada banyak metode yang digunakan di pelayanan kesehatan untuk mengukur skala nyeri pasien. Namun yang paling sering digunakan adalah Visual Analog Scale, Numeric Rating Scale, Face Pain Scale, FLACC Pain Scale atau Flag Pain Scale, CRIES Pain Scale atau Cruy's Pain Scale, Behavior Pain Scale atau BPS, dan Critical Care Pain Observation Tools atau CPOT. Mari kita bahas satu persatu mulai dari Visual Analog Scale. Skala nyeri Visual Analog Scale atau VAS berbentuk garis horizontal yang berukuran 10 cm. Skala 0 berarti tidak terjadi nyeri, sementara skala 1-3 mewakili rasa gatal, tersetrum, nyut-nyutan, melilit, terpukul, perih, dan mules. Skala 4-6 mewakili nyeri kram, kaku, tertekan, sulit bergerak, terbakar, dan ditusuk-tusuk. Skala 7-9 tergolong sangat nyeri, namun masih bisa dikontrol oleh pasien. Dan skala 10 termasuk nyeri yang sangat berat dan tidak dapat dikontrol lagi. Kedua, Numeric Rating Scale. Numeric Rating Scale merupakan skala nyeri yang dirancang untuk digunakan oleh pasien berusia di atas 9 tahun. Tingkat intensitas nyeri ini dapat dinilai pada perawatan awal atau secara berkala setelah perawatan. Pada pengukuran skala nyeri ini, pasien diminta untuk menilai rasa sakit yang dialami menggunakan angka 0-10 atau 0-5. Semakin besar angka yang dipilih, maka semakin sakit juga nyeri yang dirasakan. Berikut adalah penjelasannya. Angka 0 artinya tidak nyeri, angka 1-3 artinya nyeri ringan, angka 4-6 artinya nyeri sedang, dan angka 7-10 berarti nyeri berat. Yang ketiga adalah Face Pain Scale atau Wong-Baker Face Pain Scale, digunakan pada pasien anak usia lebih dari 3-12 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Skala ini terdiri atas 6 wajah dengan profil kartun yang menggambarkan wajah yang sedang tersenyum untuk menandai tidak adanya rasa nyeri yang dirasakan. Kemudian secara bertahap meningkat menjadi wajah yang kurang bahagia, wajah yang sangat sedih, sampai wajah yang sangat ketakutan yang berarti skala nyeri yang dirasakan sangat nyeri. Yang keempat, skala nyeri Flag Pain Scale. Skala Flag merupakan singkatan dari Face, Leg, Activity, Cry, and Consolability. Instrumen pengkajian nyeri yang baik digunakan pada anak usia 2-7 tahun.
Skala ini terdiri dari 5 penilaian dengan skor total 0 atau tidak nyeri dan 10 dengan nyeri hebat. Hasil skor perilakunya adalah 0 pada kondisi rileks dan nyaman, 1-3 kondisi nyeri ringan atau ketidaknyamanan ringan, 4-6 pada kondisi nyeri sedang, 7-10 nyeri hebat atau ketidaknyamanan berat. Instrumen penilaian nyeri yang berikutnya ada Krayes Pain Scale. Krayes merupakan singkatan dari Crying, Oxygenation, Vital Signs, Facial Expression, and Sleepiness. Skala nyeri ini menilai nyeri dengan indikator dari tangisan, oksigenasi, tanda-tanda vital, raut wajah. Digunakan untuk bayi 6 bulan ke bawah. Skala ini banyak digunakan di unit perawatan intensif neonatal atau NICU. Alat penilaian didasarkan pada pengamatan penyediaan layanan kesehatan dan pengukuran objektif di setiap kategori. Nilai 0 artinya tidak menunjukkan tanda-tanda nyeri. Nilai 2 menunjukkan tanda-tanda rasa nyeri yang luar biasa. Berikutnya ada Behavioral Pain Scale atau BPS, merupakan salah satu alat ukur pengkajian nyeri pada pasien-pasien dengan kondisi kritis di ruang perawatan intensif yang dikembangkan oleh Payen et al. Pada tahun 2001. Komponen penilaian BPS ini terdiri dari 3 item, yaitu ekspresi wajah, pergerakan bibir, dan compliance terhadap ventilator. Skor dari masing-masing item tersebut antara skor 1-4, dengan nilai total dari BPS berada dalam rentang skor 0 atau tidak nyeri sampai 12 yaitu sangat nyeri. Lalu yang terakhir Critical Care Pain Observation Tool atau CPOT merupakan instrumen pengkajian nyeri yang dikembangkan oleh Gillians et al. Pada tahun 2006 yang terdiri dari 4 item penilaian. Setiap item memiliki kategori yang berbeda, yaitu terdiri dari ekspresi wajah, pergerakan badan, ketegangan otot, dan keteraturan dengan ventilator untuk pasien yang terintubasi dan pasien yang tidak terintubasi. Instrumen penilaian CPOT dapat dilakukan pada pasien dengan kondisi antara lain mengalami penurunan kesadaran dengan nilai GCS lebih dari 4, tidak mengalami brain injury, memiliki fungsi motorik yang baik. Penilaian CPOT menggunakan skor 0-8 dengan total skor lebih dari sama dengan 2 menunjukkan adanya nyeri. Selanjutnya kita membahas tentang penilaian nyeri menggunakan penilaian PGRST. Pengkajian nyeri juga merupakan pengkajian yang wajib yang harus dilakukan untuk mengangkat diagnosis keperawatan nyeri. Pengkajian nyeri harus mencakup dokumentasi karakteristik nyeri, penentuan mekanisme nyeri, identifikasi faktor penyebab, klasifikasi tujuan nyeri pribadi, dan penilaian ulang secara teratur dan berkala. Salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan dalam mengkaji nyeri adalah metode mnemonik PQRST. Menurut Korn tahun 2002, PQRST merupakan singkatan dari Precipitating Factors, Quality of Pain, Region or Radiation of Pain, Subjective Description of Pain, Temporal Nature of Pain. Apa saja yang akan ditanyakan dalam penilaian PQRST? Pertama, P. Provokes palliatif atau penyebab, merupakan data dari penyebab atau sumber nyeri. Beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan seperti, menurut pasien, apa yang menyebabkan rasa nyeri? Apakah ada hal yang menyebabkan kondisi memburuk atau membaik? Apa yang dilakukan jika nyeri mulai terasa atau mulai timbul? Dan apa yang dilakukan ketika nyeri pertama kali dirasakan? Pada poin Q, quality of pain adalah kualitas nyeri yang dirasakan oleh pasien, merupakan data yang menyebutkan seperti apa nyeri yang dirasakan pasien. Dengan bentuk pertanyaan, bagaimana sifat nyeri yang dirasakan? Bisakah pasien menjelaskan rasa nyeri? Apakah terasa tajam, sakit seperti diremas-remas, menekan, membakar, nyeri berat,
kolik, kaku, atau seperti ditusuk. Biarkan pasien menjelaskan kondisi ini dengan kata-katanya. Dari segi kualitas, sejauh mana nyeri yang dirasakan pasien sekarang dengan nyeri yang dirasakan sebelumnya? Apakah nyeri ini sampai mengganggu aktivitas tertentu seperti mengganggu tidur, berjalan, atau aktivitas lain? Pada poin R atau region or radiation of pain, region atau area yang terpapar nyeri merupakan data mengenai di mana lokasi dan penyebaran nyeri yang dirasakan pasien. Dengan bentuk pertanyaannya, di mana area nyeri yang dirasakan? Apakah nyeri terasa menyebar atau berfokus di satu titik saja? Apakah pasien dapat menunjukkan area nyeri? Apakah nyeri terasa lebih dari satu lokasi? Pada poin S atau severity, keparahan atau skala, data mengenai keparahan nyeri yang dirasakan pasien dengan menggunakan skala nyeri. Berapa nilai nyeri dalam skala sesuai kondisi pasien? Pada pasien dewasa sadar, kita dapat menggunakan instrumen visual analog scale atau numeric rating scale. Pada kondisi pasien dewasa dan anak usia 3-12 tahun yang sadar, kita juga dapat menilai dengan face pain scale berapa nilai nyeri bila menggunakan rentan dari 0, tidak nyeri, dan sampai 10, nyeri yang tidak tertahankan. Pada kondisi pasien anak usia 3-7 tahun, kita dapat menggunakan instrumen FLAG. Berapa nilai nyeri dengan pengamatan wajah, kaki, aktivitas menangis, dan konsolabilitas? Untuk pasien bayi usia 6 bulan dapat menggunakan instrumen cryoscale. Berapa nilai nyeri dengan pengamatan tangisan kebutuhan oksigen, tanda vital, ekspresi, dan pola tidur bayi. Untuk pasien dewasa dengan kondisi kritis di ruang ICU bisa menggunakan behavioral pain scale. Berapa nilai nyeri dengan pengamatan ekspresi, pergerakan bibir, dan compliance terhadap ventilator. Selain dengan instrumen behavior pain scale, pada pasien dewasa dengan kondisi kritis di ruang ICU dapat juga menggunakan instrumen critical care pain observation tool dengan menilai berapa nilai nyeri dengan pengamatan ekspresi wajah, pergerakan badan, tegangan otot, dan keteraturan dengan ventilator. Pada poin T atau time merupakan data mengenai kapan nyeri dirasakan. Petugas dapat bertanya tentang kapan nyeri mulai dirasakan pertama kali, apakah nyeri dirasakan terus-menerus atau hilang timbul, apakah nyeri dirasakan perlahan atau tiba-tiba, berapa lama nyeri dirasakan, apakah lebih dari 5 menit atau hingga lebih dari 2 jam. Apakah pasien pernah mengalami nyeri seperti ini sebelumnya? Bila pasien menjawab iya, apakah nyeri yang muncul merupakan nyeri yang sama atau terasa berbeda? Jadi, bisa kita simpulkan penilaian PQRST terdiri dari poin P, mengetahui penyebab yang merupakan data penyebab nyeri atau sumber nyeri. Pada poin Q atau quality of pain adalah kualitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Pada poin R adalah area yang terpapar nyeri, di mana lokasinya dan penyebaran nyeri yang dirasakan pasien. Pada poin S atau severity berisi data mengenai keparahan nyeri yang dirasakan pasien dengan menggunakan skala nyeri. Pada poin T atau time merupakan data mengenai kapan nyeri mulai dirasakan. Oke, demikianlah video pembelajaran kita tentang penilaian nyeri. Ini adalah sumber referensi dari materi yang disampaikan. Dukung channel YouTube saya ya dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya lebih banyak video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.